Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel Win. Kapan saja dan di mana saja. Kali ini kita akan lanjut topik integral bagian yang ketiga. Nah, di sini kita akan melihat integral tertentu. Pada integral tertentu, hasil integralnya nanti adalah konstanta, dan integral tertentu ini merupakan dasar dari kalkulus untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, ya, daerah tertutup yang dibatasi oleh dua fungsi. Nah, sebelum kita melihat luas daerah, tentunya nanti ini akan kita bahas pada pertemuan yang keempat, integral yang keempat. Dan kita tentunya harus paham terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan integral tertentu, ya, dan sifat-sifatnya akan kita pelajari pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, di sini jika y sama dengan fx, nah perhatikan ini y sama dengan fx, di sini saya buat huruf kecil ya, adalah fungsi yang kontinu dalam selang x mulai dari a sampai b, dan fx adalah, nah perhatikan fx yang besar ini huruf besar adalah sembarang anti turunan, ya, garis bawahi anti turunan dari fungsi fx huruf kecil tadi pada interval tersebut. Maka pada bentuk integral tertentu ditulis rumusnya integral batas a sampai b, batas bawah sampai batas atas, ini berarti batas atas, yang ini adalah batas bawah dari fungsi fx huruf kecil tadi sama dengan fx huruf besar b sampai a dinyatakan dengan atau dihitung dengan fb dikurang fa. Nah, di sini maksudnya fx ini adalah merupakan turunan dan fx besar ini adalah anti turunannya. Berarti ini hasil integralnya. Ya, hasil integralnya tapi tanpa c. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya supaya kita pahami penggunaan daripada integral tertentu berikut ini. Nah, integral 0 sampai 1 dari 2x tambah 1 dx sama dengan berapa? Ya, nah, jadi jawabnya di sini adalah dalam bentuk konstanta. Ya, nah jadi cara untuk mengerjakan soal yang seperti ini, tentunya ini harus kita integralkan dulu. Yang di dalam kita integralkan dulu. Ya, nah jadi langsung saja integral 2x adalah x kuadrat, kemudian ditambah integral 1 adalah x, kemudian kita masukkan batasnya mulai dari 0 sampai dengan 1. Ya, nah ini artinya kita ganti x-nya 1 kuadrat, kemudian tambah 1, kemudian nanti dikurang dengan, ya, dikurang dengan ganti lagi x-nya dengan angka 0, ya, berarti 0 kuadrat ditambah dengan 0. Nah, hasilnya sama dengan 1 tambah 1 dikurang 0, maka hasilnya adalah 2. Ya, nah pilihannya adalah yang B. Oke? Nah, sekarang coba kita perhatikan sifat-sifat daripada integral tertentu. Yang pertama, integral batas A sampai A, berarti artinya batas bawahnya dan batas atasnya sama, yaitu sama-sama A. Hasilnya itu adalah langsung 0. Ya, hasilnya langsung 0. Nah, kemudian yang kedua itu nanti batasnya mulai dari A sampai B fx dx. Ini kalau mau kita buat batasnya ditukar, berarti ini jadi negatif. Ya, jadi kalau batasnya tertukar seperti ini, tadinya batas bawah A menjadi B atau dibalik B menjadi A, maka nanti hasilnya adalah negatif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini batas integral mulai dari A sampai B dari K fx. K ini adalah pengali konstanta. Nah, pengalinya itu bisa kita keluarkan. Nah, kemudian fungsi fx-nya akan kita integralkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita kali dengan K. Oke, yang keempat, integral batas A sampai B fungsi fx ditambah atau dikurang dengan gx. Ini bisa kita pisah. Jadi satu-satu. Ya, dipisah satu-satu. Nah, kemudian yang berikut, yang kelima, integral batasnya mulai dari A sampai C. Batas bawah A sampai C
Kemudian ini bisa kita bagi menjadi batasnya mulai dari A sampai B dulu, kemudian kita lanjut dengan mulai dari B sampai C. Ya, di mana B itu adalah bilangan di antara A dan C. Ya, nah ini sifat-sifatnya pada integral tak tentu. Sekarang kita aplikasikan kepada contoh soalnya seperti yang nomor 2. Nah, contoh soal yang nomor 2, ini berarti bentuknya adalah integral 0 sampai 3, 2x dikurang 3x kuadrat tambah 4x pangkat 3 dx. Ini berarti bisa kita integralkan satu persatu. Ya. Nah, jadi caranya kita integralin satu persatu. Ya. Nah, langsung saja 2x integralnya berarti x kuadrat, kemudian dikurang 3x kuadrat integralnya 3/3 ya. Jadi langsung aja x pangkat 3, kemudian ditambah 4/4. 1 kali x pangkat 3 tambah 1, 4. Nah, kemudian baru ini kita masukkan batasnya. Batasnya mulai dari 0 sampai dengan 3. Nah, kemudian hasilnya, ini kita ganti x-nya dulu dengan angka 3 semuanya. Berarti 3 kuadrat dikurang 3 pangkat 3, 27. Ditambah 3 pangkat 4, 81. Ya. Nah, kemudian dikurang dengan ganti x-nya dengan angka 0. Nah, karena kita isi x-nya dengan angka 0, 0 pangkat berapapun, ini nanti jadinya semuanya jadi 0. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 9 ditambah 81, berarti 90 dikurang 27. Maka hasilnya adalah 60. Maka hasilnya adalah 63. Ya, pilihannya adalah yang B. Oke. Yang berikut, integral mulai dari 1 sampai 3. 3x kuadrat dikurang 1 dx tambah integral mulai dari 3 sampai 4. Fungsinya kebetulan sama. Ya, fungsinya kebetulan sama, yaitu 3x kuadrat dikurang 1. Ya. Nah, kemudian ini pun fungsinya kebetulan sama. Ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita pakai sifat yang keempat tadi. Sifatnya yaitu cukup batasnya itu kita lanjutkan saja. Ya, batasnya kita lanjutkan. Nah, maksudnya seperti ini, saya buatkan di sini. Ya. Nah, berarti integralnya tadi adalah integral mulai dari 1 sampai 3. Ya, ini mungkin nggak usah kita buat mulai dari 1 sampai 3 lagi, tetapi langsung saja mulai dari 1 sampai berapa ya? Langsung sampai terakhir ya, sampai 5. Ya kan? Nah, sampai 5. Karena di sini kan yang terakhir adalah 5 dan batas-batas yang ada di tengah ini itu berkelanjutan 1, 3, 3, 4, 4, 5. Berarti langsung saja 1 sampai 5. Itulah pengertian daripada sifat yang keempat. Ya. Nah, berarti 3x kuadrat dikurang 1 dx batasnya langsung mulai dari 1 sampai 5. Ini kita integralkan 3/3 x pangkat 3. 1 integralnya x. Masuk batasnya mulai dari 1 sampai 5. Ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 5. Kemudian dikurang dengan ganti x-nya batas yang di bawah 1. 1 pangkat 3 dikurang 1. Nah, berarti hasilnya adalah 125 dikurang 5. Kemudian dikurang dengan 1 dikurang 1. 1 pangkat 3 adalah 1. Dikurang 1 jadinya 0. Nah, berarti hasilnya adalah 125 dikurang 5 adalah 120. Pilihannya adalah yang B. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi contoh soal yang nomor 4. Salah satu nilai M yang memenuhi pada bentuk integral berikut ini. Ya. Nah, ini berarti langsung saja kita integralkan, kemudian nanti setelah diintegralin diisi x-nya dengan batas atas, kemudian diisi lagi x-nya dengan batas bawah, ya. Nah, masih sama seperti yang tadi. Berarti langsung saja ini hasil integralnya 2x x kuadrat dikurang 1 x. Kemudian masukkan batasnya mulai dari 2 sampai n. Hasilnya adalah 4. Nah, kita isi x-nya dengan batas atas, m.
Semuanya kita ganti X-nya dengan M terlebih dahulu. Nanti M kuadrat dikurang M. Kemudian setelah itu dikurang dengan ganti X-nya dengan batas bawah 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 2. Hasilnya adalah 4. Maka M kuadrat dikurang M dikurang. Ini 4 dikurang 2. 2. Sama dengan 4. Nah, berarti M kuadrat dikurang M dikurang 6. Ya, 4-nya pindah. Berarti kurang 4, kurang 2, kurang 6. Setelah itu ini kita faktorkan. Hasil kalinya 6, negatif 6, dijumlah negatif 1. Nah, berarti M dikurang 3 dikali M tambah 2. Ya. Nah, maka di sini M-nya boleh 3 atau M-nya boleh negatif 2. Yang ada di pilihan adalah 3. Pilihannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 5. Nah, di sini disebutkan persamaan yang pertama, integral mulai dari 0 sampai 1 fx dx, ini sama dengan 2. Ini kita sederhanakan langsung, berarti ini sama dengan f1 dikurang f0. Ya, hasilnya sama dengan 2. Ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjut dengan integral mulai dari 2 sampai 1, 2 kali fx dx, ini sama dengan 2. Nah, sifat yang tadi, kalau ada angka 2 di sini, ini bisa dikeluarkan, dan nanti akan kita coret dengan angka 2 yang di sini. Ya, nah sehingga ini tinggal mulai dari 2 sampai dengan 1, kemudian fx dx, ini sama dengan 1. Nah, ini kita selesaikan, berarti hasilnya adalah F1 dikurang F2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, ini persamaannya yang kedua. Kemudian, persamaan 1 dan yang kedua, ini kita eliminasi. Kita eliminasi. Ya, kita eliminasi berarti F1 dikurang F0, hasilnya sama dengan 2. Kemudian, F1 dikurang F2, ini sama dengan 1. Nah, ini kita kurangkan. Nah, berarti F1 dikurang F1. Ya kan? Nah, kemudian habis itu negatif F0. Ini dikurangkan jadi positif F2. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 1. Atau ini sama saja dengan F2 dikurang F0. Nah, hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita lihat pada pertanyaannya, integral dari 0 sampai 2 fx dx tadi, ya, ini berarti bisa kita sederhanakan, maksudnya adalah f2 dikurang f0, berarti hasilnya adalah sesuai dengan yang sudah kita peroleh tadi, nilainya 1. Maka jawabannya pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh yang nomor 6. Diketahui bahwa fx sama dengan f negatif x. Nah, sebagai catatan yang perlu kalian ketahui, yaitu catatan bahwa kalau dikatakan fx sama dengan f negatif x, ini menyatakan fungsinya adalah fungsi genap. Ya, fungsi genap yang sebelumnya waktu kelas 10 ini sudah dipelajari ya. Nah, apa sifat daripada fungsi genap? Sumbu y ini menjadi sumbu simetri, ya. Sumbu y adalah sumbu simetri. Ini menjadi sumbu simetri, ya. Berarti artinya integral mulai dari negatif a sampai dengan a suatu fungsi fx dx ini hasilnya sama dengan 2 kali integral mulai dari 0 sampai dengan a fx dx. Ya, itu artinya. Nah, jadi sumbu y menjadi sumbu simetri, sehingga batasnya kalau mulai dari negatif a sampai a itu sama saja dengan 2 kali integral mulai dari 0 sampai dengan a, atau 2 kali ini sama aja dengan 2 kali negatif a sampai dengan 0, ya. Sama nilainya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang pertama dari persamaannya, integral mulai dari minus 3 sampai 3 fx dx, hasilnya sama dengan 6. Nah, berarti ini kan bisa kita ubah menjadi 0 sampai 3 fx
dx sama dengan 6 bagi 2. 3 ya. Nah, kemudian ini persamaannya berarti menjadi F3 dikurang F0. Hasilnya adalah 3. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, diketahui lagi bahwa integral mulai dari 2 sampai 3 fx dx. Ya, hasilnya sama dengan 1. Nah, ini berarti F3 dikurang F2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, ini persamaannya yang kedua. Dan di soal, kalau kita lihat, pertanyaannya itu adalah integral mulai dari 0 sampai 2 fx dx. Ini sama dengan F2 dikurang F0. Nah, jadi inilah pertanyaannya. Berapa nilainya? Nah, untuk mendapatkan nilai F2 dikurang F0, tentunya tinggal kita eliminasi dua persamaan yang sudah kita peroleh, yaitu yang pertama F3 dikurang F0, hasilnya sama dengan 3, dan F3 ya dikurang dengan F2, ini sama dengan 1. Ini kita eliminasi, tentunya kita kurangkan. F3-nya habis, maka dari sini nanti akan kita peroleh F2 dikurang F0, hasilnya sama dengan F2 dikurang F0, hasilnya sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan yang nomor 7. Nah, jadi persamaan yang pertama, integral mulai dari 2 sampai 4, x tambah p dx sama dengan 12. Ini langsung kita integralkan. X integralnya adalah setengah x kuadrat. Kemudian p integralnya adalah px. Masuklah batasnya mulai dari 2 sampai 4. Hasilnya adalah 12. Kita isi x-nya sama dengan 4. Setengah dari 4 kuadrat, 16 dibagi 2, 8. Kemudian ditambah 4p. Kemudian dikurang dengan ganti x-nya dengan angka 2, batas bawah. Nah, berarti 2 kuadrat, 4 bagi 2, tinggal 2. Kemudian ditambah 2 kali p, berarti 2p. Ya, hasilnya sama dengan 12. 8 dikurang 2, 6. 4p dikurang 2p, berarti tambah 2p sama dengan 12. Berarti 2p ini sama dengan 12 dikurang 6, maka p-nya adalah 3. Ya. Nah, kemudian ke persamaan yang kedua, kita masukkan lagi bahwa integral dari, ya, saya masukkan di sini, integral dari 1 sampai 3 fx tambah p dx, ini hasilnya sama dengan 19, berarti ini kita integralkan, ya. Fx integralnya tadi adalah fx besar, kemudian ditambah p, p-nya tadi sudah ada 3, ya, px nanti kita isi 3, kemudian masukkan batasnya 1 sampai 3, hasilnya sama dengan 19. Oke. Nah, ini berarti hasilnya ini adalah fx ditambah p-nya tadi 3x, masuk batas 1 sampai 3, nilainya 19, kita isi x-nya dengan 3, berarti f3 ditambah 3 kali 3, 9, kemudian ini semuanya batas atas yang kita masukin, kemudian diisi lagi dengan batas bawah, jadi f1 ditambah 3 kali 1, hasilnya adalah 19. F3 dikurang F1, kemudian 9 dikurang 3 adalah 6, kemudian hasilnya sama dengan 19. Berarti F3 dikurang F1 sama dengan 19 dikurang 6, 13. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya di soal, tadi di soal adalah integral mulai dari 1 sampai 3 dari fx dx. Nah, ini kalau kita sesuaikan lagi, berarti nilainya adalah F3 kurang F1. Nah, ini angkanya sudah kita peroleh.